Selamat malam, Pih. Aku mau cumi ya. Begini ceritanya. Pada tahun 2018, sekitar bulan Maret, aku dan suamiku kecelakaan sepeda motor di daerah Raja Mandala, arah dari Jakarta menuju Bandung. Sebelum kejadian itu, suamiku dari Bandung menjemput aku ke Jakarta karena pada saat itu ada cuti bersama hari Jumat. Karena aku takut nggak kebagian bis, makanya suamiku jemput ke Jakarta dengan sepeda motor. Singkat cerita, kami bertemu dan aku bilang ingin pulang lewat puncak. Biar kayak pacaran gitu loh, Pi. Akhirnya suamiku setuju kami pulang lewat puncak. Selama perjalanan kami enjoy. Habis puncak kami istirahat makan malam di daerah Cianjur. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan. Sampai di Ciranjang, suamiku asmanya kambuh. Kami mencari klinik yang bisa uap suamiku. Kami mendapat klinik di pinggir jalan raya, tapi pegawai kliniknya sudah pulang. Jadi nggak bisa. Akhirnya saya bertanya, di mana lagi klinik yang bisa uap? Akhirnya dikasih tahu ada puskesmas 24 jam. Kami pun memutar balik untuk mencari puskesmas tersebut. Akhirnya kami menemukan puskesmas itu. Kemudian saya turun menanyakan kepada dokter di sana dan ternyata bisa uap. Setelah selesai diuap, suamiku mulai enak napasnya. Kami pun melanjutkan perjalanan. Sampai di jalan raya, suamiku bilang, "Bun, tolong bawa motor ya, ayah ngantuk nih karena obat asmanya." Saya bilang, "Iya, tapi pelan-pelan ya." Akhirnya saya membawa kendaraan dan suamiku saya bonceng. Nah, dari sini kejadian naas itu terjadi. Saya dan suamiku mengalami kecelakaan. Yang aku heran, Pih, dan bertanya-tanya sampai saat ini, kenapa aku nggak bisa mengingat kejadian itu ya? Padahal aku yang bawa kendaraan. Yang aku ingat itu cuma suamiku minta ganti bawa motor sama kondisiku setelah operasi pasang pen di kaki di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut Papi, apa ada sesuatu hal gaib yang saya alami? Karena saya tidak mengingat sama sekali kejadian itu. Lain halnya dengan suamiku. Dia tahu semua kejadiannya, sementara aku tidak sama sekali. Terima kasih, Pih. Salam putih. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya, di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih ya Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib? Pada sehat kan? Iya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dari COVID-19 ini. Oke, Sobat Goib. Nah, pagi-pagi ini tumben kan Papi ada di rumah. Karena di belakang rumah Papi sekarang ya ada sedikit buat hawa ya. hawa. Karena ya daripada syuting di tempat di jalanan di mana kan masih PPKM ya. Takutnya malah nggak nyampe mau tujuan kemana gitu kan. Nah, untuk konten kali ini ya, ini adalah konten cumi. Iya, cumi goreng. Cumi, curhat mistis. Oke, untuk kali ini Papi akan menceritakan ada satu sobat goib saya, pasangan suami istri yang merasa aneh mengalami kecelakaan, tapi sang istrinya ini nggak tahu jalan ceritanya saat kecelakaan. Karena begini, pada suatu hari ya, sang suami ini dari Bandung ke Jakarta ya, menjemput istrinya gitu kan, karena istrinya nggak dapat bus atau apalah, susah lah pulang ke Bandung. Nah, suaminya dengan tanggung jawab dan sayangnya dia jemput istrinya dari Bandung ke Jakarta pakai motor. Nah, pulangnya lewat jalur puncak gitu kan. Nah, tiba-tiba asma suaminya nih kambuh. Nah, kebetulan suaminya tidak bawa semprotan ya, biasa kan alat semprotan itu nggak bawa.
Lalu ya kambuhlah Anfal dan tidak bisa bawa motor gitu kan. Nah, mencari dari sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Bandung itu kalau nggak salah di Raja Mandala ya. Nah, itu suaminya karena sudah Anfal kambuh tidak bisa bawa motor kan, tidak konsen ya. Nah, sang istri itu dalam mencari-cari di mana ada puskesmas yang 24 jam yang punya uap ya. Begitu ketemu mau menuju ke sana dapat info. Nah, istrinya yang bawa motor nih ya. Nggak lama dari bawa motor ini terjadilah kecelakaan yang menyebabkan ya kalau diceritakan mohon maaf katanya sih tulangnya sampai nembus ke daging kulit pahanya suami gitu kan. Nah, istrinya pun juga mengalami hal yang sama, parah lah kecelakaannya. Nah, setelah sadar di rumah sakit dan sudah sehat, sang suami ini masih ingat kejadian ketabraknya walaupun dalam kondisi Anfal sesek napas gitu. Sang suami masih ingat ceritanya gimana dia ketabraknya, apa segala posisinya bagaimana. Tapi anehnya sang istrinya tidak tahu gimana jalan ceritanya padahal dia yang bawa kendaraan. Nah, timbullah pertanyaan nih, Pih, ini kecelakaan disebabkan memang musibah dari Allah atau memang keteledoran dia, ataukah memang ada hal gaib? Nah, di sini lucunya nih, bukan lucunya nih, memang konten Papi adalah menguak ya fakta atau mitos atau cerita yang menjadi tanda tanya sobat gaib semua ataupun orang-orang yang baru menemukan channel Papi Seto untuk bertanya. Papi mempersilahkan komen, ketik, dan boleh DM IG Papi kalau ada yang mau pertanyaan seputar hal gaib yang disangkakan oleh hal gaib, jin, setan, demit, genderuwo atau apapun yang membuat celaka manusia. Nah, untuk konten cumi ini Papi mau coba jawab pertanyaan itu ya. Nah, sobat web, nah pertanyaan tadi ya Papi akan coba jawab dan coba terawang dulu sebentar di daerah kecelakaan itu, sebentar ya. Oke, sobat web. Lagi-lagi kalau Papi lihat ya, kalau Papi lihat memang ini ada unsur sedikit, bukan sedikit ya, walaupun sedikit tapi fatal akibatnya, ada gangguan dari bangsa jin ya. Yang Papi lihat itu ada sosok satu jin yang kurus tapi tinggi sekali yang memang di satu jalan titik di Raja Mandala memang itu iseng. Ya, kalau Papi lihat barusan tadi memang iseng dan kebetulan ya, mohon maaf, sang suami ini pipis tapi tidak bersih, mungkin tidak cuci tangan atau apalah bagaimana, mungkin pipis di pohon atau bagaimana sebelum kejadian atau bagaimana lah. Jadi memang jin ini memang jahil, nah tapi memang hal jahil itu bisa terkena untuk orang yang mungkin bawa kendaraannya sedang mabuk, pokoknya dalam kondisi tidak bersih ya, terus juga mungkin habis buang hajat tidak bersih ya, mungkin juga sompral ngomongnya lewat titik itu atau tidak sopan lah, intinya begitu. Kalau Papi lihat sih ada, mohon maaf, tidak keterbersihan dari sang suaminya yang sedang Anfal itu yang mengakibatkan dijegal lah ya, dijegal atau apalah. Kalau Papi lihat prosesnya sih semacam cuman diginin doang nih, gitu doang sih, cuman ditek. Nah, cuman pas kenanya kalau nggak salah di bahu dan tangan kirinya istri, tek lah gitu. Jadi dia tek langsung buang ke kiri, nah jadilah langsung jatuh gitu. Ya pantas saja kalau istrinya ditanya nggak tahu karena memang saat itu yang terkena colekan itu ya bahu kiri dan tangan kirinya sang istri. Oke, yang pertanyaan kedua, Papi akan jawab. Untungnya memang sang istri ini ya punya hodam pendamping juga. Cuman karena tidak terpelihara atau tidak termaintain dengan baik, ya mungkin karena istrinya tidak
ditinggalin pesan sama bapaknya, ibunya, kakeknya untuk merawat, dan sebenarnya memang tidak untuk dirawat ya istilahnya, karena manusia itu adalah khalifah pemimpin, jadi memang jin itu yang harus nurut kita. Nah, cuman karena tidak sering say hello atau tidak pernah sama sekali say hello, jadinya powernya tidak maksimal melindungi ya. Jadi tetap kesenggol, tetap kepegang, cuman untungnya selamat di situ gitu. Tidak ya, walaupun tulangnya sampai masuk ke daging keluar gitu, dan istrinya juga parah juga, tapi masih bisa jalan. Kalau hitungannya sih sebenarnya kalau Papi lihat sambil ngomong ini, saya tadi sambil terawang ini, memang serem juga sih posisi jatuhnya. Jadi memang udah nggak masuk hitungan itu bisa hidup lagi sih begitu. Singkat ceritanya begitu. Jadi memang karena sang istri punya khodam pendamping dan berasal dari leluhurnya, makanya masih selamat nyawanya lah. Ya walaupun pincang, mohon maaf, jalan yang tidak sempurna, tapi masih bisa hidup gitu sampai hari ini. Ya tentunya juga tetap ridho dari Allah, masih sang kuasa masih ngasihkan kesempatan untuk mungkin bertobat, mungkin memperbaiki diri kemudian hari. Oke, itu aja. Oke, nah pertanyaan ketiga ini Papi akan jawab. Ya kalau memang bertanya seperti apa wujudnya khodam pendampingnya si mbaknya ini, kalau Papi lihat sih memang ya kalau digambarin sih wujudnya besar gemuk tapi tidak terlalu tinggi, hitungannya seperti manusia ya, mungkin kalau tingginya cuma sepapi lah 172 73 itu ya. Nah itu tapi lebar sekali, lebar seperti apa ya, gede lah, lebar cuman pendek, jadi jin pendek sih sebenarnya. Nah cuman powernya ini tidak terkendali dengan baik, dan program pikirannya hanya melindungi, sebatas mana melindunginya dia nggak tahu gitu kan ya. Memang harusnya jin itu dikasih tahu pemahaman sampai di mana batasan-batasan tugasnya dia gitu. Oke, kalau untuk suaminya sebenarnya sih kalau dari leluhurnya ada juga, tapi tidak terpelihara juga dengan baik. Tapi sebenarnya sang suami ini ada satu pernah ngamalin apalah. Kalau Papi lihat begitu, nanti ya silakan kalau mau curhatlah, japri lagi, inbox lagi. Ya dia pernah punya amalan sedikit apa, ngamalkan apa. Ya mungkin juga orang yang ngasihnya juga nggak detail ngasih tahu ini nanti kalau membaca kalimat doa ini akan datang jin seperti apa, ya gitu. Karena ada beberapa praktisi juga yang bisa komunikasi atau berinteraksi dengan goibnya tuh dari hanya gurunya di sana tuh mengajarinya, oh ini untuk manggil juga, sama akhirnya turun ke orangnya, ini kalimat kalau mau keselamatan atau apa nih baca ini, cuman hanya seperti itu. Dan tipikal jenis jinnya juga nggak tahu yang datang seperti apa. Nah itu yang makanya hati-hatilah kalau mau coba mendalami ilmu spiritual. Nah oke, kalau untuk bentuknya, nah, sebenarnya sih seperti ular ya, sosoknya siluman ular hitam. Ya karena ini buat keselamatan ya, ya giginya sih di luar batas ular ya, karena Papi kan hobi ular, nggak ada ular yang sampai giginya tuh keluar, tapi cuma satu ya, yang satu matanya merah, yang satu di sini ya kayak api sih, kayak api-api kecil gitu ya, lucu sih, unik sih, baru-baru kali ini juga Papi ngeliat yang kayak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus atau pertanyaan tambahan. Bagaimana cara kita tidak dijaili atau tidak ada jin yang merasa terganggu kita lewat dalam kondisi kita tidak bersih? Mungkin karena pipis di pohon ya, di pohon dan tidak ada tempat cuci tangan yang bersih, atau kita kecipratan sama pohon kan pasti ada air pipis kita nyiprat-nyiprat. Nah, solusinya gimana? Ya kalau bisa sih adalah aqua lah ya, adalah air mineral ya, adalah air mineral yang disiapkan di motor kah atau di mobil kah gitu kan, paling tidak untuk cuci tangan atau cuci kaki lah gitu kan. Nah juga kalau bisa sih mungkin celananya bisa digulung ya dulu, pokoknya seminimal mungkin kita bersih lah ya, bersih. Kalau di Islam bersih lah, karena kan takutnya mau sholat, mampir sholat kalau udah ketemu masjid. Kalau agama lain juga kan ya harus bersih juga lah ya, masa iya kena pipis dibiarin gitu aja gitu. Makanya
kalau bisa sih siapin air mineral ya, botol sedang juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada upaya untuk membersihkan diri. Jadi, nah dan lagi juga hati-hati juga kalau pipis di pinggir jalan gitu loh. Mentang-mentang ada udah kebelet banget langsung main buka celana sor gitu. Bahaya. Itu yang nggak tahu ada jin yang lagi gini sor kena mukanya. Kurang ajar lu Pak. Nah itu perlunya tetap waspada dalam artian permisi ya, atau bahasanya mohon maaf, assalamualaikum atau permisi saya mau pipis nih udah nggak tahan, atau biar dia minggir dulu gitu, karena kalau nggak dibilangin itu bisa aja jinnya lagi ngeliatin mobil lewat udah sor gitu kan. Nah itu yang perlu disikapi lah gitu. Nah ada lagi nih pertanyaan, bagaimana cara melihat hodam pendamping? Oke. Kalau papi sering ngasih tahu atau karena gini, orang dikasih izin sama Allah atau Tuhan itu untuk berkomunikasi dengan gaib itu ada tingkatannya. Hanya melihat, hanya mendengar, hanya merasakan, atau bisa semuanya gitu. Nah kalau ada tayangan-tayangan di TV yang membuka mata batin, gitu bisa lihat semuanya, itu tidak semuanya, itu sudah melalui proses casting. Dari 10 orang yang akan di-shoot di situ, ya dipilih dulu yang bisa merasakan, melihat ada apa bisa semua gitu kan. Jadi begitu dibuka set ya bisa gitu kan. Nah itu. Nah, jadi sebenarnya tidak semua orang diizinkan Tuhan untuk melihat atau berinteraksi gitu. Jadi ada yang hanya bisa melihat, hanya mendengar, bisa merasakan, atau bisa semuanya nih, melihat, mendengar, merasakan. Itu yang lebih super ya. Kita harus bersyukur kalau Tuhan memberi kita kepercayaan seperti itu. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana caranya untuk bisa komunikasi atau memohon izin sama Tuhan, ya kalau di Islam sih begini caranya. Ini tidak ada di ajaran agama saya, Islam tidak ada. Cuman kalau saya biasanya tetap baca syahadat dulu ya, baca syahadat dulu 3 kali, lalu al-ikhlas 7 kali ya, terus minta ridho Tuhan, ya Allah ya Tuhan, saya mohon untuk bisa berinteraksi dengan alam gaib sekitar saya gitu kan. Nah kalau memang pun Allah berkehendak atau Tuhan berkehendak, pasti akan ada rasa. Nah ya pas di saat itu, nah itu tergantung Allah atau Tuhan meridoinya bisa mendengar, merasakan, atau melihat. Nah kalau mau mencoba ada baiknya habis azan asar atau jam 11 malam sampai jam 1 dini hari ya. Kenapa saya bilang begitu? Papi bilang gitu karena habis azan asar sampai batas maghrib itu pintu alam gaib terbuka gitu. Ada lagi terbuka lagi jam 11 malam sampai jam 1 dini hari gitu. Nah itu silakan dicoba, tapi saran papi sih ya kalau memang mau coba-coba ya jangan sendiri, takutnya begitu ditongolin kabur, jatuh lewat tangga. Nah itu yang bahaya gitu. Jadi tetap harus ada orang yang menemani lah ya, menemani. Yes, kalau pingsannya sebentar, kalau lama kan yang takutnya begitu Allah atau Tuhan mengizinkan melihat semuanya, kita kan nggak tahu siapa yang minta gitu, tiba-tiba Allah mengizinkan, ya udah, oh ya minta nih gitu, terus dibuka, kaget begitu dibuka sosok kayak begini di lantai 2, lari ke bawah, jatuh, jebrak gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi sebisa mungkin harus ada orang, jangan sok tahu sendirian gitu kan. Penasaran mau coba, janganlah. Kalau bisa sih ada yang memang paham ilmu agama juga ya, agama apapun. Jadi ada yang bisa menolong. Kalau kesurupan kan namanya jin seneng punya berat jenis ya, masuk ke badan orang, ke media logam, media batu, karena sosok jin itu tidak punya berat jenis ya kalau di ilmu fisika. Jadi dia senang masuk ke badan orang ya, hewan, atau ke keris, batu yang punya berat jenis gitu. Iya, Pi, banyak di YouTube, Pi, konten yang misalkan orang nonton di YouTube itu diajarinnya kita suruh berkaca berapa menit itu, Pi, nanti katanya kodamnya, pokoknya nanti ada kita kayak memerintah diri sendiri, kodam saya perintah kamu untuk muncul, jadi dia muncul gitu, Pi. Oke, saya jawab pertanyaan itu ya. Sebenarnya begini, jin atau kodam pribadi itu kan nggak suka juga ngaca gitu loh gitu. Emangnya dia artis harus dandan terus gitu kan. Jadi
Itu sebenarnya pemahaman yang salah sih kalau menurut Papi gitu. Jadi ngaca ya, kelihatan kita hanya gitu kan. Walaupun di belakang bukan hodam pendamping kita juga, mungkin juga ada yang di ruangan itu, di rumah itu yang pengen menunjukkan diri gitu. Jadi bukan juga hodam pendamping kita gitu. Hodam pendamping kita ya kadang dia malah menutup diri gitu loh. Kalau memang dia yang setia banget, tipis amat sangat setia yang dari leluhurnya itu, dia kadang untuk orang spiritualis atau orang-orang yang tanda kutip bilang mengaku bisa komunikasi dengan gaib, kadang dia menutup diri juga. Karena bagaimana dia melindungi tuannya tanpa ketahuan, intinya begitu deh. Yang penting tuannya terlindung gitu kan. Nah itu jadi kalau ditanya pakai kaca, enggak. Kalau yang jelas pakai kaca untuk berias, nyukur jenggot gitu kan, nyabutin ini bulu hidung. Nah itu aja sih. Oke. Jadi gini sobat gaib Papi yang bertanya maupun untuk sobat gaib semua, intisari dari konten ini adalah gitu. Ya kalau kita mau berkendara keluar rumah, terutama keluar rumah ya, berdoa dulu lah menurut agama masing-masing. Dan kalau Papi sih ya membiasakan diri, siaplah prepare air mineral yang besar kah. Kalau bawa mobil ya mending ya, kalau bawa motor juga mungkin bisa lah ya, kalau nggak repot-repot banget mungkin di tas ransel atau gimana. Intinya kalau kita nggak keburu kebelet pipis, atau kalau BAB ya pasti bisa ditahan lah ya, mudah-mudahan. Tapi kalau pipis, kalau nggak keburu ketemu masjid, musola atau pom bensin, minimal kita cuci tangan, cuci kaki yang mungkin kecipratan gitu kan. Nah itu celananya juga digulung, intinya bersih. Dan juga hati-hati kalau pipis, keburu pipis di pinggir jalan, di jalan sepi, di pohon itu ya permisi dulu. Permisi dalam artian kita kan juga nggak mau ya ada jin kena pipis kita gitu kan. Nah itu intinya seperti itu. Dan juga tetap fokus, kalau ngantuk jangan ditahan. Jangan lupa kalau punya penyakit seperti asma bawa semprotan, karena itu memang banyak kejadian juga ya. Tengah malam apalagi berkendara lupa bawa semprotan itu bahaya banget ya. Kalau habis minum obat, kalau bisa yang obatnya bikin ngantuk ya mending tidur dulu di pom bensin atau di rumah sakit, parkiran rumah sakit atau kantor polisi. Mendingan seperti itu daripada memaksakan jalan pengen buru-buru nyampe tapi malah buru-buru nyampenya rumah sakit. Oke, sobat gaib, sampai di sini dulu konten Papi Seto tentang cumi curhat mistis, pertanyaan tentang kecelakaan yang memorinya hilang sama sekali mengalami kecelakaan itu. Ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat gaib.